Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca hadis ya, jam piro iki? Bismillah, surat jam 1. Jadi ini bukan hadis, tafsir Quran. Intinya kalau sedekah zakat ya, atau infak untuk kepentingan umum seperti bangun sekolah, ya, untuk dakwah, ya, bikin masjid, untuk jihad, serta sedekah sunnah yang tujuannya untuk memancing atau memberikan teladan kepada orang lain supaya juga punya kesadaran bersedekah. Itu sebaiknya, kata siapa ini, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, sedekah seperti itu yang untuk kepentingan umum dan juga zakat wajib itu hendaknya diberikan sedekah itu secara terang-terangan ya. Ini lebih utama daripada sembunyi-sembunyi. Tapi sebaliknya kalau sedekah kepada orang-orang fakir itu hendaknya lebih utama kalau diberikan secara sembunyi daripada kita menampakkannya sedekah untuk orang-orang yang fakir miskin. Tujuannya untuk menutupi keadaan orang fakir itu dan menjaga kehormatan mereka, menjaga harga diri mereka. Jadi sedekah yang kita berikan kepada orang fakir hendaknya diem-diem. Ini kita, itu intinya ya, inti dari surat surat apa ini? Ayat Al-Quran, yaitu judulnya sedekah secara sembunyi atau sedekah terang-terangan. Al-Baqarah ayatnya 270 sampai 271. Ini kita akan bacakan tafsir Al-Munir, dan kitab ini ada 15 jilid ya. Wakaf ya. Wakaf untuk pesantren Jolali dari keluarga Aidat ya, beberapa tahun yang lalu. Semuanya ada 25 jilid, fikihnya 10 jilid, tafsirnya 15 jilid. Terima kasih ya, kita doakan kepada keluarga Aidat supaya wakaf dalam bentuk buku ini pahalanya mengalir abadi untuk keluarga beliau dan keluarganya. Amin amin. Untuk Bapak Aidat dan keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita bahas ya sedikit tentang tentang sedekah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nazarin innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimina min ansar in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayiatikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya dari ayat Al-Baqarah 270 sampai 271, dan apapun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya ya. Dan bagi orang yang zalim tidak ada seorang penolong pun. Dan jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Ini dijelaskan oleh Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Ya, qiraatnya mungkin nggak kita baca, i'rabnya nggak kita baca. Kemudian mufradat lugawiyahnya juga mungkin nggak kita baca. Sebab turunnya ayat aja ya. Tentang sebab turunnya ayat ini, imtubdus sadaqati wa ni'ma hiya atau hi. Ibnu Hatim berkata,
Itu tadi dalam surat itu kan ada ayat itu ya. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. In tubdus sadaqati fa ni'mahi. Ibu Hatim berkata ayat ini turun berkaitan dengan diri Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Umar membawa kepada Rasulullah dan menyerahkan hartanya. Lalu Umar berkata, lalu Rasulullah berkata, apakah wahai Umar, kamu tidak menyisakan harta untuk keluargamu? Wahai Umar kemudian menjawab, saya telah menyisihkan separuh dari harta saya untuk mereka, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian Abu Bakar datang membawa seluruh harta milik Abu Bakar dengan cara sembunyi-sembunyi, lalu menyerahkannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, apakah kamu tidak menyisakan harta untuk keluargamu, wahai Abu Bakar? Abu Bakar menjawab, janji Allah dan janji Rasulullah. Di hadis yang lain, yang aku sisakan adalah Allah dan Rasulnya, kira-kira gitu. Yang aku tinggalkan kepada keluarga aku adalah Allah dan Rasulnya. Mendengar jawaban itu Umar menangis lalu berkata, wahai Abu Bakar, sungguh kita tidak berlomba mencapai pintu kebaikan kecuali kamu selalu berhasil mendahului kami. Itu kutipan itu ada di tafsir Ibnu Katsir ya. Jilid 1 halaman atau juz 1 halaman 323. Jadi tafsir Munir ini mengutip juga Ibnu Katsir ya, Dr. Wahab. Al-Kalbi berkata ayat wa ma anfaqtum min nafaqatin turun ketika ada orang-orang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, manakah yang lebih utama, sedekah secara sembunyi-sembunyi ataukah sedekah secara terang-terangan? Itu pertanyaan yang dijelaskan di sini ya. Jadi kata siapa ini? Profesor Dr. Wahab Az-Zuhaili, apa yang kalian infakkan, baik itu didasari keikhlasan atau keikhlasan karena Allah, semata-mata Allah, ataukah keinfakan itu yang didasari pada riya atau dibarengi dengan sikap al-manu atau al-aza, atau infak yang tidak dibarengi dengan kedua sikap ini, atau apa yang kalian nazarkan itu dalam ketaatan atau apa yang kalian nazarkan dalam kemaksiatan, maka sungguhnya Allah mengetahui semua itu dan akan memberi balasan yang sesuai ya. Kalau infak itu baik maka balasannya baik, kalau infak itu jelek, motivasinya jelek, maka balasannya juga jelek. Hal ini mengandung unsur targhib, memberi semangat, targhib itu, atau memberikan dorongan untuk melakukan kebaikan, dan tarhib membuat takut melakukan kejelekan. Tidak ada satupun penolong kelak di hari kiamat bagi orang-orang yang berbuat zalim terhadap diri sendiri dengan bersikap kikir dan tidak mau bersedekah. Ini seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Al-Mu'min. Jadi kata Al-Mu'min ayat 18. Jadi kata Mufassir, kata Dr. Wahbah, jika kalian menampakkan sedekah sunnah dengan tujuan supaya orang lain tertarik dan menirunya, maka itu baik bagi kalian. Tapi jika kalian menyembunyikan sedekah yang kalian keluarkan, tidak memberitahukannya kepada siapapun dan memberikannya kepada orang-orang yang fakir, maka itu lebih baik bagi kalian, guna menghindari munculnya sikap riya, ya. Ingin dipuji dan sum'ah, ingin didengar, ya. Ini sedekah sunnah ya.
dengan sedekah yang kalian keluarkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni sebagian dosa-dosa kalian. Karena sedekah tidak akan bisa menghapus seluruh dosa dan tidak bisa menghapus seluruh kesalahannya. Jadi Allah tahu setiap amal yang kita kerjakan ya. Betapapun halusnya amal itu. Jadi kemudian kita kita ambil yang pokok-pokoknya. Jadi kita boleh memilih menampakkan sedekah atau menyembunyikan sedekah, diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dari Uqbah bin Amir yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Mu'adz berikut ini. Al-jahiru bil Qur'an kajahir bis sadaqah wal musirru bil Qur'an kal musirru bis sadaqah. Orang yang membaca Quran dengan suara keras seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan, dan orang yang membaca Al-Quran dengan suara lirih seperti orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Jadi di sini dijelaskan keutamaan menyembunyikan sedekah, yaitu memberikan sedekah secara sembunyi-sembunyi, dikuatkan oleh sebuah hadis yang telah kami sebut di atas. Ya. Hadisnya mana tadi? Ini ada hadis, oh ya ini. Imam Ahmad dan Abu Hatim meriwayatkan dari Abu Mama bahwa Abu Dzar berkata, wahai Rasulullah, sedekah manakah? Sedekah yang bagaimanakah yang lebih utama? Lalu beliau berkata, yaitu sedekah kepada orang fakir secara sembunyi-sembunyi, atau sedekahnya orang yang hanya memiliki harta sedikit. Kemudian beliau membaca ayat intubdus shadaqat. Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad marfu, inna shadaqatas sirri tudfi'u ghadabar rabbi. Sesungguhnya sedekah secara secara sembunyi bisa meredam murka Allah. Sedangkan dalil sedekah wajib itu diriwayatkan oleh Jarir At-Tabari dari Ibnu Abbas di dalam tafsir ayat ini. Ia berkata, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah sunnah secara sembunyi-sembunyi lebih utama 70 kali lipat dibanding apa yang ditampakkannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan sedekah wajib secara terang-terangan lebih utama 20 kali lipat dibanding yang disembunyikan. Adapun sedekah wajib yaitu zakat, maka kebanyakan ulama berpendapat ya, bahwa menampakkannya lebih utama daripada menyembunyikan. Hal ini karena apa? Karena ibadah-ibadah yang bersifat fardu susah untuk dimasuki oleh sikap riya, sedangkan yang bersifat sunnah, ibadah yang bersifat sunnah sangat rentan terhadap sikap riya. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah bersabda, fa inna afdalu salatil mar'i fi baitihi illa salatal maktubah. Sesungguhnya sholatnya seseorang yang paling utama adalah yang dikerjakan di dalam rumahnya, kecuali sholat fardu. Jadi sholat sunnah lebih utama dilakukan di rumah, kecuali sholat yang maktubah yang sudah ditetapkan yang 5 waktu itu lebih utama di luar rumah, yaitu di masjid. Tapi yang sholat sunnah, duha, tahajud, sholat-sholat yang lain itu lebih baik di rumah. Dari sini dikatakan bahwa sholat sunnah yang dilakukan secara sendiri, tidak berjamaah, itu lebih utama. Dan menunaikannya sholat fardu secara berjamaah bisa menjauhkan seseorang dari tuduhan tidak baik. Bahkan menampakkan ibadah-ibadah fardu merupakan sesuatu yang harus dilakukan guna menegakkan syiar agama. Ya.
Jadi sholat berjamaah di masjid, di musola itu justru maksudnya untuk menegakkan syiar Islam, syiar agama, dan juga akan menunjukkan kekuatan Islam. Jadi menampakkan ibadah-ibadah fardu bisa dijadikan lahan untuk mempraktekkan prinsip keteladanan yang baik. Sedangkan sedekah sunnah boleh diberikan kepada orang muslim. Sedekah sunnah boleh juga diberikan kepada orang kafir, kepada orang soleh, ataupun kepada orang yang melakukan maksiat. Sedekah sunnah ya. Kepada orang miskin juga boleh diberikan, atau diberikan kepada orang kaya, itu boleh sedekah. Karena Allah berfirman, dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang yang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik. Dalam firman Allah ini, kata al-fuqara, orang-orang kafir disebutkan secara mutlak, tanpa dibatasi dengan syarat harus orang fakir dari kaum muslimin. Jadi nggak harus orang Islam, orang fakir, yang penting fakir. Di samping itu penjelasan bahwa yang lebih baik adalah memberikan sedekah kepada orang yang fakir terdapat dalam ayat ini tidak serta merta melarang memberikannya kepada orang berada. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan fi kulli kabadin harra ratbatin ajrun. Di dalam setiap hati yang masih basah, masih hidup dan kehausan, terdapat pahala. Maksudnya mengasihi seluruh bentuk makhluk bisa menjadi sebab mendapatkan pahala. Adapun sedekah wajib yaitu zakat, dan zakat itu maksudnya zakat mal dan zakat fitrah, maka keduanya memang dihususkan untuk kaum muslimin dan kaum fakir. Hal ini didasarkan pada firman Allah, sungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, dan seterusnya, yang 8 asnaf itu. Jadi berdasarkan hadis Mu'az ketika ia diutus oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Yaman, ambillah sedekah dari orang-orang kaya dan bagikan kepada orang fakir mereka. Jadi intinya, kata Dr. Wahbah, sedekah wajib yaitu zakat ya, itu hendaknya dilakukan secara terang-terangan. Ini lebih utama daripada diberikan secara diam-diam atau sir atau sembunyi. Jadi berinfak untuk kepentingan umum, seperti untuk bangun sekolah, bangun masjid, bangun pengobatan, balai-balai pengobatan, rumah sakit, untuk dakwah, untuk jihad, serta sedekah sunnah yang dilakukan dengan tujuan memancing atau memberi teladan kepada orang lain agar juga ikut bersedekah, itu sebaiknya diumumkan, disiarkan secara terang-terangan, dilakukan secara terang-terangan. Itu lebih utama daripada disembunyikan. Sedekah sunnah itu ya, sedekah sunnah untuk kepentingan umum ya, termasuk sedekah wajib ya. Tapi kalau sedekah untuk orang fakir miskin, untuk membantu kebutuhan mereka yang memang betul-betul butuh, maka hendaknya kita lakukan secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Itu lebih utama daripada diumumkan, daripada dikasih tahu ke orang lain, daripada di YouTube kan. Kenapa? Tujuannya untuk menutupi kondisi real mereka yang memang miskin, serta menjaga kehormatan dan menjaga harga diri mereka. Jadi sedekah wajib itu hendaknya diumumkan, atau sedekah sunnah yang untuk kepentingan umum, ya kan, infak untuk kepentingan umum, membangun sekolah, membangun madrasah, membangun pesantren, itu hendaknya lebih utama di YouTube-kan, lebih utama diumumkan. Sedangkan kalau infak ya, sedekah yang kita berikan untuk orang yang fakir, baik dia non muslim maupun Islam, itu hendaknya sembunyi-sembunyi, karena untuk menjaga
menutupi aib mereka atau menjaga kehormatan mereka sebagai orang yang tidak beruntung secara ekonomi. Kemungkinan ini ada gunanya ya. Jadi kalau sedekah fakir untuk fakir itu tidak terbatas agama tertentu. Boleh yang Islam maupun non-Muslim. Kalau sedekah untuk orang-orang yang fakir miskin. Tapi kalau sedekah yang wajib seperti zakat itu hanya untuk orang-orang beriman, ya. Yaitu orang-orang yang ada 8 kelompok dalam surat At-Taubah, yaitu fakir, miskin, orang berhutang, orang ibnu sabil, amil, orang yang baru masuk Islam, yang pokoknya yang orang-orang Islam itu adalah target dari sedekah wajib atau zakat. Sementara untuk sedekah yang khusus untuk fakir miskin itu hendaknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Itu lebih utama daripada diumumkan ke publik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.